tugas besar perancangan geometrik jalan. Di sini kita akan, membahas podcast selanjutnya, podcast kelima untuk membahas di itu. Halo? Yang bisa menjawab? Halo, Kak. Ya, Kak. Halo? Iya, Kak. Suaraku kan? Atau Agak gimana? putus-putus sih, Kak. Oh gitu ya, aduh gimana ya? Aku ganti WiFi dulu. Gimana Kak Intan, aman gak ini? Enggak ada. Halo? Nah, udah. Sekarang ada? Ada. Lanjut, Kak. Oh, tapi putus-putus nggak? Aman. Oke. Kita lanjut ya ke evaluasi umum, untuk progres yang kemarin, untuk progres 4. Next. Ini mohon maaf untuk kelompok yang dikoreksi aku sama Leka, sepertinya belum semua dikoreksi, mohon maaf. Ini yang evaluasi ini adalah dari kelas lain begitu ya. Bisa dilihat mungkin semoga sih nggak ada yang sama, progres 4 nggak ada yang salah-salah banget lah ya. Jadi yang pertama evaluasi adalah untuk perhitungan A, pas ngitung L minimum dimasukinnya angka aja, misal 12% berarti 12, jadi ini dirumusin dikali 100 ya, tapi pas ngitung Y itu dimasukinnya sama persennya, jadi 12%, berarti ini langsung aja diklik aja gitu apa namanya, rumusnya, jadi nggak usah dikali 100. Terus yang kedua untuk lengkung vertikal, misal LV-nya nggak bisa di-input ke Civil 3D, coba cek stationing-nya, siapa tahu ada komponen lengkung yang nabrak, seperti itu. Untuk progres keempat kemarin ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Aman lah ya. Kemarin sudah sempat saya kasih juga untuk struktur bab 6, semoga sudah menyesuaikan untuk strukturnya biar nggak berantakan. Ya kalau nggak ada bisa lanjut ya. Ini adalah progres terakhir ya, karena minggu depan itu sudah masuk final dan DED untuk persiapan kalau misalnya ada presentasi begitu. Jadi ini sepertinya belum fix ya presentasi atau enggak. Jadi minggu depan itu adalah finalisasi saja begitu. Jadi ini adalah progres terakhir sebelum final. Di sini kita akan membahas drainase, pengambang melintang, dan galian timbunan. Bab 2 untuk metodologinya, silakan dilanjutkan metodologi progres sebelumnya, dilanjutkan diagram alir dan penjelasannya. Untuk bab 3 pemodelan Civil 3D juga sama, dilanjutkan saja untuk bab 3-nya. Jadi kemarin juga ada beberapa kelompok yang memasukkan pemodelan Civil 3D itu dimasukkan ke bab 4 atau bab 5 gitu. Kalau bisa masukin semua ya ke bab 3 gitu. Jadi bab 3 itu memang khusus pemodelan. Jadi kalau yang step-stepnya bagaimana di Civil 3D, silakan dimasukkan ke bab 3 begitu. Oh ya, absen jangan lupa diisi ya kalau yang udah join.
Next. Di bab 7 itu adalah perancangan saluran dan drainase jalan. Di sini ada perhitungan debit hujan rencana, perancangan dimensi saluran, perhitungan debit rencana gorong-gorong, dan dimensi bangunan terjun. Sedangkan untuk subbabnya sama, yaitu bebas, yang penting mencakup semuanya. Perhitungan yang pertama yaitu menghitung debit rencana. Ini kemungkinan sama ya dengan tugas besar irigasi dan drainase. Jadi yang kemarin itu sudah ada tugasnya, silakan di-refer kembali untuk progres yang sekarang gitu. Jadi yang pertama ini perhitungan debit layan. Ini untuk semua kelas untuk satu kelas di kelas 4 ini sama semua. Data curah hujannya silakan nanti dimasukkan ke dalam laporan. Ini kita akan menghitung debit rencana menggunakan perhitungan RTO, menggunakan metode log Pearson 3 periode ulang 5 tahun begitu ya. Ini ada perhitungan debit layan yang akan dihitung. Ini untuk sebentar ya. Sebentar. Ini untuk yang data curah hujan RT ini adalah perhitungan rata-rata 1 tahun gitu. Jadi kan tadi kan ada yang 1, 2, 3, 4, 5 itu silakan di rata-rata, kemudian setelah itu dari 1 sampai 10 ini di rata-rata. Dan untuk rumus selanjutnya itu menggunakan metode log Pearson, di-input saja rumusnya sehingga menghasilkan ini ya periode ulang gitu. Nanti akan yang dilihat itulah yang nomor 5, R5 itu akan dihitung untuk saluran air, sedangkan untuk yang periode ulang 10 tahun akan dihitung untuk gorong-gorong. Kemudian untuk debit untuk segmentasi alur pengaliran dan gorong-gorong bisa dilihat di gambar. Untuk yang segmentasi bisa dilihat itu yang warna oranye ya, segmen. Itu maksudnya adalah jadi kita di sini menggunakannya bukan STA tapi segmen ditentukan dari gradien dari titik potong vertikal. Kemudian yang hijau ini adalah arah aliran air. Kemudian yang biru adalah yang gorong-gorong. Bisa dilihat ketentuannya ya. Yang pertama segmentasi dilakukan untuk setiap segmen gradien dari titik potong vertikal. Yang kedua, kemiringan saluran diusahakan mendekati kemiringan rute jalan. Jadi kalau jalannya datar, kemiringannya diambil 0,2%. Ini jadi perhatian ya. Kemudian topografi pada peta kontur juga diperhatikan untuk mengetahui tempat buangan air. Jadi kalau misalnya dari topografi kalian ada kemungkinan di situ adalah sungai, bisa dijadikan tempat buangan air. Kemudian stationing awal dan akhir segmen direkap. Kemudian gorong-gorong ditempatkan pada PVI lengkung tepung. Itu bisa dilihat kalau di gambar itu yang kotak warna biru itu ya, gorong-gorong. Jadi diletakkannya di PVI lengkung tepung. Kemudian perhitungan debit rencana gorong-gorong sama seperti sebelumnya, tapi dengan periode ulang 10 tahun begitu. Jadi yang untuk yang periode ulang 5 tahun digunakan untuk saluran pengaliran, kemudian yang 10 tahun digunakan untuk gorong-gorong. Kemudian langkah pertama untuk rencana yang pertama adalah mencari luas daerah layan. Di sini ada 3 daerah layan yaitu A1, A2, dan A3. Di mana A1 adalah luas tengah badan jalan, sudah ada rumusnya, silakan di-input nanti. Kemudian luas bahu jalan yang digunakan adalah bahu luar ya, bahu luar. Kemudian ada luas daerah sekitar, di mana di sini semuanya sama, diasumsikan 10 meter. Kemudian dikali panjang segmen begitu. Nanti ini A1, A2, dan A3 dijumlah begitu ya. Kemudian untuk koefisien pengaliran, ini kita ada tabel yang akan digunakan dalam mencari koefisien pengaliran, diambil dari kriteria perancangan PUPR. Ini di sini asumsi dibebaskan, silakan menentukan sendiri setiap kelompok untuk mencari kondisi permukaan tanah dan kondisi permukaan tanah untuk yang nilai C, dan kemudian untuk yang nilai FK itu juga diasumsikan, misalnya bisa diasumsikan bahwa itu adalah kondisi daerah perkotaan, maka sekitar 0,7 sampai 0,95 silakan diambil, mau ambil C berapa, atau misalnya ada yang daerah perbukitan, mungkin ada yang kemarin konturnya ya dahsyat gitu ya, itu mungkin termasuk perbukitan, silakan diambil koefisiennya sesuai dengan yang ada di tabel. Itu juga dengan FK ini juga asumsi, silakan diasumsikan sendiri. Ini FK ini untuk digunakan untuk dikalikan ke yang A3 saja ya.
bisa dilihat di rumus C3 kali A3 dikali FK gitu. Jadi FK-nya tidak dihitung ke yang C1 dan C2. Kemudian tahap yang kedua yaitu mencari waktu konsentrasi. Maaf, ini tahap ketiga ya. Tahap ketiga waktu konsentrasi. Di sini ada 3 tahap sendiri dalam pencarian waktu konsentrasi, yaitu yang pertama menghitung waktu aliran mencapai awal saluran atau T1, di mana di sini ada 2 rumus ya, T1 yang pertama dan T1 yang kedua itu yang di bawah. Perbedaannya adalah T1 yang di atas itu menggunakannya lebar bahu luar dan lebar badan. Jadi ini untuk yang lebar badan diperhatikan ada yang kemarin kelompoknya 3,5, 3,6, nanti disesuaikan sama sesuai dengan kriteria perancangan kalian. Kemudian untuk T1 yang di bawah itu kan pakainya L0 ya, itu diasumsikan 10 meter begitu. Itu bedanya T1 dan T1 yang di atas dan T1 yang di bawah. Dan setelah itu dibandingkan mana yang terbesar itu yang diambil begitu. Kemudian yang tahap yang kedua yaitu kita mencari waktu aliran dalam saluran sepanjang L dari ujung saluran atau T2. Di sini ada koefisien V ya. V ini nanti juga dilihat dari tabel. Kemudian setelah kita mendapatkan kita mendapatkan T1 dan T2, kemudian kita dapat menghitung TC, di mana TC adalah T1 ditambah T2. Ini adalah data yang diperlukan. Tadi kan sudah ada, tadi di rumus yang T1 itu ada ND, ada koefisien ND, kemudian untuk yang di T2 itu ada V, kita bisa mengambil dari 2 tabel ini, silakan diasumsikan ingin mengambil ND dan V yang mana, jangan lupa ditaruh di laporan untuk asumsinya begitu ya. Kemudian tahap terakhir dalam perhitungan debit rencana yaitu menghitung intensitas hujan dan debit rencana. Ini rumusnya sudah ada di slide, silakan nanti di input. Nanti setelah itu kemudian dimasukkan, direkap per segmen, itu bisa dilihat per segmen ya, bukan per STA. Nanti ini sampai menghitung ke Q ya. Q ini adalah debit rencana saluran, debit rencana. Kemudian, oh ya ini untuk tabel ini kan mungkin panjang dan mungkin kecil atau nanti susah dibuka, silakan kalau misalnya mau di print ke A3 juga nggak masalah gitu ya. Yang penting bisa gampang dibaca aja. Kemudian yang kedua itu saluran drainase. Setelah tadi yang tahap pertama kita udah menghitung debit, yang kedua adalah saluran drainase, kita mendimensikannya. Ini adalah beberapa asumsi yang digunakan dalam perencanaan dimensi saluran drainase. Yang pertama, luas minimum saluran sebesar 0,5 meter persegi. Penampang yang digunakan adalah trapesium. Bahan yang digunakan beton bertulang, ini sama semua ya, semua kelompok sama. Nilai B dan H diasumsikan di awal perhitungan, dan nilai M pakai perbandingannya 1:1. Tahapan untuk menghitung dimensi saluran, yang pertama menentukan tinggi jagaan, rumusnya seperti ada di slide, kemudian perhitungan komponen penampang basah, itu ada beberapa tahap ya. Yang perlu diperhatikan ini ada di bagian V atau kecepatan aliran saluran, ini ada menggunakan koefisien Manning yang ada di tabel sebelah kanan. Itu kan tadi sudah ada asumsi bahwa yang digunakan adalah jenis bahan beton gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat yang hanya yang di beton saja diambil koefisiennya untuk diinput ke rumus begitu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengecekan debit rencana, di mana setelah kita mendapatkan rencana yang tadi sebelumnya sudah didapat dibandingkan dengan saluran debit saluran yang sudah kita rancang. Jika debit saluran lebih besar dari rencana maka oke. Jika tidak maka perlu dirancang ulang dimensi salurannya. Kemudian ini adalah rekapan perhitungan dimensi saluran. Ini bisa dilihat di bagian paling kanan itu harus oke gitu ya, harus oke. Kalau not oke berarti silakan diubah lagi dimensi salurannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Leika. Oke, selanjutnya kita mau dijelasin soal perencanaan gorong-gorong. Jadi
buat gorong-gorong kan tadi udah disebutin ya kalau gorong-gorong itu ditempatkan pada PVI lengkung cekung. Nah, kenapa ditempatinnya di PVI lengkung cekung itu biar dari dua segmen yang di kiri sama kanan si cekung ini bisa mengarah ke gorong-gorongnya. Jadi airnya nggak ada yang ngegenang. Nah, terus buat perhitungan debit rencana gorong-gorong itu sama kayak perhitungan debit rencana saluran sebelumnya, tapi dengan periode ulang 10 tahun. Jadi kalau yang buat saluran itu di interpolasinya buat nyari R5, kalau buat gorong-gorong itu nyarinya R10. Terus buat debit rencana gorong-gorong itu adalah jumlah debit rencana saluran dengan periode ulang 10 tahun yang punya arah aliran ke gorong-gorong tersebut. Contoh buat di gambar yang bawah, itu kan eh, segmen 6 sama segmen 7 itu alirannya rencananya akan ke gorong-gorong yang ada di sebelah kanan ya. Nah, jadi buat gorong-gorong yang ada di sebelah kanan itu, ki rencananya adalah ki dari saluran 6 ditambah ki dari rencana saluran 7. Terus setelah itu, dilakukan perhitungan dimensi gorong-gorong yang sama kayak sebelumnya dengan nilai S-nya itu 1-2%. Tapi buat gorong-gorong ini nggak akan dimodelkan di Civil 3D. Jadi yang penting adalah perhitungan di Excel-nya. Selanjutnya ada bangunan terjun. Jadi buat bangunan terjun itu dirancang pada segmen saluran samping dengan ketentuan nilai fraudnya adalah dikurang 1, kurang dari 1. Jadi bangunan terjun ini bakal dihitung pertama dengan mencari nilai fraud dari saluran dari gorong-gorong dengan nilai kemiringan yang udah ditentuin, diasumsikan. Jadi rumusnya ada di PPT, jadi FR sama dengan V per G kali H pangkat 0,5 atau akar GH. Terus selanjutnya dilakukan penentuan jumlah bangunan terjun. Jadi untuk jumlah bangunan terjunnya rumusnya adalah kemiringan jalan dikurangin kemiringan saluran dibagi T dikali L. Nah, T ini adalah tinggi bangunan terjun dan ini diasumsikan sesuai debit. Diasumsikan sesuai debitnya kayak gimana? Ini ada beberapa ketentuan. Jadi seingatku tuh ada nilai maksimal tinggi bangunan terjun untuk debit yang di bawah 2,5 meter kubik per second sama yang di atasnya. Jadi ini diasumsikan aja. Kalau aku tahun lalu pakai 0,8, cuma kalau dari kalian mau pakai angka lain juga boleh. Terus di bawah ini ada contoh tabel hasil perhitungan bangunan terjunnya. Nah, jadi bisa dilihat si bangunan terjun ini baru bisa dianggap oke kalau nilai fraudnya semuanya udah di bawah 1. Jadi kalau misalnya di atas 1 itu kan nama alirannya tuh aliran superkritis ya, kalau yang masih ingat. Nah, jadi kalau misalnya si aliran ini masih termasuk aliran superkritis atau FR-nya di atas 1, si segmen salurannya itu harus diubah. Jadi kalau teman-teman bisa lihat kan di layar aku tuh milih segmen si kemiringan salurannya tuh 0,3%, 0,1%, dan seterusnya. Nah, nanti yang diubah-ubah untuk mengecilkan nilai fraudnya ini adalah nilai yang ini, nilai kemiringan saluran. Jadi diotak-atik sampai dapat nilai FR yang lebih kecil dari 1, yaitu jenis aliran kritis, baru dihitung deh jumlah bangunan terjunnya berapa. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman masih bingung ya, kenapa sih butuh bangunan terjun? Jadi kan kemiringan jalan kita tuh beda-beda ya. Ada yang maksimal sampai 5%, ada yang 3%. Sementara kemiringan saluran tuh pasti lebih kecil, dia tuh nggak akan mengikuti kemiringan jalan banget. Nah, kalau misalnya nggak ada bangunan terjun, nanti tuh ada satu bagian yang bisa berada di atas elevasi jalan gitulah. Jadi istilahnya tuh kayak elevasinya kekejar gitu sama si salurannya. Nah, jadi kita bikin nih bangunan terjun, biar elevasi salurannya nggak melebihi elevasi jalan. Kalau misalnya teman-teman nggak kebayang, si bangunan terjun itu nanti bentuknya kayak tangga gitu deh. Jadi ketika si jalannya kayak gini, nanti ada salurannya tuh bakal kayak gini nih. Ya ini jelek banget, tapi kira-kira begitulah. Jadi dengan adanya bangunan terjun ini sih elevasi salurannya nggak akan melebihi elevasi jalannya. Oke lanjut ya. Jadi buat cara pengerjaannya adalah pertama, kalau misalnya teman-teman tadi kan udah mengasumsikan ya si kemiringan salurannya berapa dari perhitungan saluran, nanti dicek nih bilangan V sama bilangan FR-nya berapa. Kalau misalnya ternyata menggunakan kemiringan salurannya tuh yang digunakan tadi masih menghasilkan nilai FR lebih dari 1 atau aliran superkritis, berarti kemiringan dari salurannya harus diubah sampai dapat nilai FR kurang dari 1 atau dapat alirannya kritis aja. Nanti kalau misalnya udah kurang dari 1, berarti bisa dipakai. Nah, kalau misalnya udah diperiksa semuanya memenuhi, baru dihitung berapa
berapa jumlah bangunan terjun yang digunakan. Selanjutnya ada bab 8 untuk perancangan penampang melintang. Nah, jadi buat di perancangan penampang melintang ini bakal ada tentang pelebaran jalan di tikungan sama tentang penampang pelintang dari jalannya. Yang pertama itu ada pelebaran jalan dari tikungan, pada tikungan. Nah, jadi ilustrasi pelebaran jalan di tikungan tuh bisa dilihat di sebelah kanan. Ini sumbernya dari S2 2018. Jadi tujuan pelebaran jalan tuh untuk apa sih? Jadi tujuan pelebaran jalan itu untuk mengakomodasi off-tracking atau efek seret bagian belakang truk dan juga kemampuan pengemudi. Terus kendaraan rencana yang kita gunakan sebagai acuan dalam pelebaran jalan ini adalah semi-trailer dengan kode kendaraan WB19. Jadi ini dari S2 juga, jadi WB19 itu biasa digunakan untuk perencanaan highway. Untuk perencanaan highway, makanya kita menggunakan jenis kendaraan itu juga. Jadi kayak kita mengakomodasi, kan kalau truk belok tuh si pantatnya tuh suka ketinggalan gitu ya. Nah, kita tuh mengakomodasi untuk si bagian itunya. Jadi ada bagian jalan yang dilebarkan biar si bagian truk ini semuanya masih berada di dalam jalan. Jadi untuk ilustrasi kendaraan WB19 bisa dilihat di kiri bawah. Terus ada rumus untuk perhitungan si pelebaran jalannya, WC kurang WN. Nah, tapi kita nggak akan pakai rumus ini. Jadi kita tuh bakal langsung pakai tabel yang ada di sini. Nah, jadi ini kan tabelnya dari S2 2018 juga ya. Dan seingatku kita mayoritas lajurnya tuh dalam kisaran 3,5 sampai 3,6. Nah, jadi nanti yang dipakai adalah tabel yang traveled way width-nya tuh 7,2 meter aja dengan design speed yang disesuaikan sama kecepatan rencana teman-teman masing-masing. Terus untuk radiusnya juga disesuaikan sama masing-masing tikungan yang teman-teman bikin. Jadi ini tadi aku baru mastiin juga ke Pak Sony, jadi pelebaran jalan itu hanya diterapkan pada lajur terdalam saja. Jadi misal kalau tikungannya kayak gini nih, nanti si pelebaran jalannya tuh cuma akan ada di sini nih. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal ngambil aja dari tabel untuk design speed misal 80 dengan radius 300 meter berarti dapat nilai 0,9. Nah, semisalnya teman-teman mendapatkan nilai nilai pelebaran jalannya itu lebih kecil dari 0,6, misal 0,4, 0,5 itu sebenarnya boleh diabaikan. Jadi boleh dianggap bahwa tidak ada pelebaran tikungan. Nah, nanti untuk rekapitulasinya bisa dibikin kayak tabel yang ada di PPT. Jadi ada 4 tikungan dengan jari-jari sekian, dengan V rencana sekian, dengan lebar jalur sekian, nanti ditulis pelebaran jalan di masing-masing tikungannya itu berapa. Jadi untuk sebagai contoh yang nomor 1 itu kan tikungan SCS dengan radius 500 meter nih. Nah, kalau dari tabel, sebenarnya untuk V rencana 80 itu harusnya 0,5. Cuma kan 0,5 lebih kecil ya dari 0,6. Nah, di kasus ini tuh si yang ngerjain pelebaran tikungan ini memilih untuk menganggap si pelebaran jalannya tuh nggak dilakukan. Jadi ditulis 0 aja. Oke, lanjut ke penampang melintang. Jadi untuk gambar penampang tipikal jalan itu mencakup seluruh komponen jalan beserta keterangan, dimensi, dan superelevasi. Jadi ini tuh kayak pemodelan dari kriteria perancangan jalan yang udah teman-teman tentuin di progres 1. Kalau misalnya ingat kan, kita udah nyari tuh rumajanya berapa, rumijanya berapa, ruas jalannya berapa, dan sekian-sekian. Nah, di bab ini tuh kita bakal ngelihat sebenarnya visualisasi si kriteria perancangannya kalau dilihat di Civil 3D berupa cross section tuh seperti apa. Nah, jadi untuk penampang melintang ini bakal digambar untuk setiap stationing yang ada dengan jarak antar stationingnya 50 meter. Nah, terus ruang manfaat jalan yang digambar sesuai dengan kriteria perancangan yang dihitung di progres 1. Terus untuk penggambaran penampang melintangnya ini dilakukan di Civil 3D. Jadi dia otomatis gitu. Kita tinggal input nilai yang udah dihitung sama yang diasumsikan. Nah, jadi ini ada yang bisa teman-teman lihat tuh gambar kayak pembatas yang ada di median. Jadi kan jalan kita tuh 4 lajur 2 arah terbagi ya. Berarti ada mediannya kan. Nah, jadi si dimensi barrier ini adalah bagian di tengah-tengah jalan. Nah, kita bakal ngasih dia dimensi. Nah, karena kita nggak ngitung, jadi langsung di-input aja.
yang ada di layar ini. Jadi ada variabel A sampai variabel F dengan ukuran sekian, ini kita seragamin aja semuanya. Jadi langsung di-input nanti ke Civil 3D-nya, yang nanti bisa dilihat di YouTube caranya gimana. Oke, selanjutnya ada dimensi saluran. Jadi nanti di penampang melintang juga bakal ada ilustrasi salurannya ya. Yang ini nih, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ini kita modelin juga. Saluran yang tadi udah dihitung bakal dimodelin. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya bisa dilihat di gambar ini. Terus untuk dimensi salurannya nanti dibikin tabel rekapitulasi kayak gini aja biar gampang. Nah, untuk kedalaman, lebar, sama side slope atau M-nya itu mengikuti hasil perhitungan yang tadi sebelumnya udah teman-teman hitung di bagian saluran. Dengan M-nya, seingatku tadi diasumsiin jadi 1. Untuk sisanya samain aja kayak yang ada di layar. Nah, jadi untuk pemodelan cross-section-nya kita juga butuh dimensi pada setengah penampang melintang. Dengan ini kan teman-teman bisa lihat ya, ada yang tandain ini ada A, ada B, ada C, dan seterusnya. Nah, ini di sini dijelaskan si bagian-bagian itu tuh sebenarnya namanya apa aja. Nah, jadi yang pertama adalah lebar median tambah bahu dalam. Jadi lebar ini kan untuk setengah penampang ya. Jadi misal lebar median teman-teman 2 meter, nanti ditambah, berarti kalau misal untuk setengah penampang cuma 1, terus ditambah bahu dalam, misal bahu dalamnya 0,5, berarti totalnya 1,5. Terus untuk lebar lajur, lebar bahu luar, lebar saluran, dan lain-lain itu mengikuti kriteria perancangan, kecuali untuk daylight yang ini. Ini daylight-nya default Civil 3D. Nah, nanti di Civil 3D bakal keluar kayak cross-section dari masing-masing stationing seperti yang ada di kiri bawah. Nanti caranya bisa ada di YouTube. Terus selanjutnya ada perhitungan galian dan timbunan. Jadi buat di bab 9 ini tuh ada penentuan galian di timbunan dan timbunan sama perhitungan dari mass hole diagram. Terus ini seperti biasa untuk bagian subbab bebas yang penting mencakup semua. Nah, caranya gimana? Jadi luas galian dan timbunan itu dihitungnya nggak manual, tapi didapatkan dari gambar penampang melintang untuk setiap stationing yang telah digambar di Civil 3D. Nah, terus untuk perhitungan volume galian dan timbunan itu dilakukan dengan metode average and area untuk setiap 2 stationing, yang rumusnya bisa dilihat di bawah. Jadi untuk volume galian itu rata-rata dari area galian di 2 stationing dikali D. D itu jarak. Terus volume timbunan juga sama, itu jarak antar stationing. Terus untuk mass hole diagram itu menggambarkan kumulatif galian dan timbunan terhadap setiap stationing yang teman-teman gambar tadi. Terus untuk perhitungan volume kumulatifnya rumusnya bisa pakai yang di bawah. Jadi untuk volume kumulatif di titik I bisa pakai volume kumulatif di sebelum titik I ditambah V galian dikurangin V timbunan. Terus nanti hasil perhitungan volume kumulatifnya dipetakan dalam bentuk grafik, yaitu grafik mass hole diagram. Jadi ini adalah contoh output untuk galian dan timbunan yang nanti teman-teman dapetin dari Civil 3D. Nah, jadi nanti yang teman-teman ambil dan input ke mass hole diagram tuh buat dihitung adalah cut area sama fill area. Jadi cut area itu galian, yang fill area adalah timbunan. Jadi yang dipakai ini aja karena sisanya kita bakal hitung pakai rumus di Excel. Nah, terus ini adalah contoh dari perhitungan galian timbunan untuk mass hole diagram. Jadi kan tadi itu yang diambil adalah luas galian sama luas timbunan. Jadi yang teman-teman ketik secara manual ke Excel tuh yang ininya aja, tapi untuk volume galian, volume timbunan, sama volume kumulatifnya itu pakai rumus yang tadi udah diberikan. Dan nanti caranya adalah dilihat dari Civil 3D satu-satu masing-masing tabel outputnya, terus tinggal di-input sesuai stationing. Nah, ini adalah contoh kurva mass hole diagram. Jadi itu ngegambarin jumlah galian dan timbunan untuk masing-masing stationing itu. Nanti ada analisis gradient kurva sama ada analisis posisi pada akhir kurva. Nah, untuk video asistensinya bisa dilihat di link ini. Ini tulisannya progres final, tapi sebelumnya sebenarnya belum final ya, masih ada satu lagi. Cuma emang nggak ada Civil 3D-nya gitu. Nah, makasih. Jadi seperti biasa yang dikumpulin tuh PDF-nya. Jadi untuk yang diupdate di progres ini tuh bab 2, bab 3, bab 7, bab 8 sama bab 9. Ini agak banyak sih kelihatannya, tapi sebenarnya gampang kok kalau dibandingin sama progres-progres sebelumnya. Terus Excel, terus Civil 3D, DWG yang udah ada penampang melintangnya,
sama pembagian tugas dalam bentuk PDF. Nah, ini buat format penamaannya bisa dilihat di kanan, dan bisa seperti biasa deadline kita adalah hari Kamis jam 12 malam. Udah, untuk hari ini segitu aja asistensinya. Ada yang mau ditanyain? Gimana, ada yang mau nanya nggak? Kak itu mau nanya, maaf. Boleh, boleh. Sok. Yang tadi kita kan udah dikasih data hujan ya? Iya. Apa sih? Yang ada tahun-tahunnya itu tuh tahunnya perlu diurutin nggak sih dalam pengerjaan? Iya, perlu. Jadi, ini kan udah pernah dikerjain juga ya di Tubles Air sebelumnya. Aku lupa sih di Eardrain atau di Rekit. Tapi ini emang seperti cara log Pearson biasa aja. Dengan datanya udah dikasih, ini tahunnya kan ngacak ya. Jadi nanti teman-teman urutin sendiri, terus perhitungannya ya udah tinggal ngikutin Tubles Air biasa. Kayak gitu sih. Jadi emang di sini nggak dikasih tahu metodenya karena seharusnya teman-teman udah pernah diajarin juga sih. Terus ini data curah hujan emang nanti langsung dipakai aja. Jadi semua ini satu angkatan datanya sama. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Oh ya, sama tadi kayaknya ada yang kelewat. Jadi ini kan nilai T1 tuh ada dua ya, ada dua rumusnya. Jadi yang di awal itu adalah ceritanya aliran airnya tuh dari badan jalan menuju salurannya. Sementara yang di bawah T1-nya itu adalah dari luar jalan menuju saluran. Jadi seharusnya nanti teman-teman mengasumsikan ND-nya tuh ada dua, yaitu yang pertama ND dari ND bahan jalannya, terus yang kedua adalah ND bahan luar jalannya. Jadi kayak ya udah bebas aja, misal pengen yang luarnya tuh tanah dengan rumput, terus yang jalannya tuh berarti kan aspal beton gitu ya. Ya udah pakai asumsi ND-nya ND1 berarti 0,013, terus yang rumputnya berarti 0,2 gitu. Cuma sebenarnya bebas teman-teman mau mengasumsikannya seperti apa. Yang penting dijelasin si asumsi ini diambilnya dari dasar apa gitu. Kalau yang T tadi ngambilnya yang terbesar ya, Kak, setelah di. Ya, betul. Ini Oke. kan kayaknya ada dua, terus nanti ada T1 pilih pakai ya udah ambil yang paling gede dari kedua rumus ini aja. Ada yang mau nanya lagi? Ditunggu sampai 15.41 ya, yang mau nanya.
Oh iya, tambahan. Suaraku kedengaran nggak? Halo? Kedengeran, Kak. Tambahan untuk yang di rumus T1, bisa dilihat rumusnya. Itu kan T1 yang atas itu ada E bahu dan E badan. Ini nanti disesuaikan sama per masing-masing titik ya. Jadi misalnya, oh iya ini. Jadi yang ini kan di bagian bawah ini ada rekapan, bisa dilihat ada E sama E bahu gitu. Itu nanti disesuaikan sama titiknya. Jadi kalau misalnya lurus itu pasti E-nya kan 2%, jadi 0,02. Tapi jika di titik itu ada tikungan, itu kan berarti E-nya bisa 3%, bisa 4% kayak gitu. Nanti itu disesuaikan aja sama per titiknya dan diambil yang kalau ada tikungan di situ, diambilnya yang Emax ya. Jadi langsung Emax-nya di situ misalnya 6%, ya udah langsung 6% kayak gitu. Tapi kalau misalnya di situ di titik E-nya itu adalah lagi jalan lurus, berarti otomatis dia 2% itu. Jadi disesuaikan aja sama desain kalian masing-masing gitu. Kalau yang ini dicontohkan berarti dia jalannya pas di lurus terus gitu, jadi 2% semua. Tapi ada kemungkinan nanti kalau yang misalnya kemarin ada yang berundak-undak gitu jalannya ya, itu mungkin ada beberapa yang pas di tikungan, nah itu disesuaikan, dilihat E-nya. Jadi nggak otomatis 2% semua. Gitu ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada lagi mungkin bisa kita tutup aja ya. Oke, seperti biasa kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Boleh yang lain pada on cam dulu. Kita foto dulu. Oh ya, jangan lupa absennya yang belum. Oke, aku foto ya. Dari yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Nah, udah. Oke, makasih teman-teman yang udah menyempatkan buat hadir. Nanti seperti biasa, kalau ada pertanyaan, langsung tanyain aja ke asisten masing-masing. Sama nanti kalau misalnya ada revisi di PPT-nya, bakal langsung di-update di Google Classroom assignment-nya. Ya udah, makasih teman-teman. Semangat. Terima kasih banyak, Kak. Makasih, Kak.